Lantas pemirsa, apa perkembangan terkini dari sidang tuntutan Dr. Gadungan Susanto bin Sabuyi? Segera kita bergabung dengan rekan Goldi Gumilang di Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat siang, Goldi, apakah sidang saat ini sudah dilaksanakan? Selamat siang Ana dan juga pemirsa TV One. Hari ini Dr. Gadungan Susanto akan menjalani sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya di ruang sidang Tirta 1 yang akan digelar secara daring ataupun online. Dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Jemi, yang kami konfirmasi, ini menegaskan pihaknya akan menuntut hukuman maksimal terhadap Susanto, dokter palsu ataupun dokter gadungan yang telah diduga telah menipu terhadap PT PHC dan ditempatkan sebagai dokter di salah satu klinik di daerah Cepu, Jawa Tengah. Hal ini didasarkan bahwa temuan fakta Susanto, si dokter gadungan ini telah melakukan aksinya ini berulang kali dan pernah juga dijatuhi hukuman pidana dalam kasus serupa. Diketahui dalam sidang sebelumnya, Susanto ini didakwa dengan pasal 378 Undang-Undang Pidana tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama yaitu 4 tahun penjara. Dan juga dalam surat dakwaan, JPU menyatakan bahwa selama kurun waktu pada Mei 2020 hingga pada Juni 2023, Susanto ini memakai nama palsu dengan tipu muslihat untuk menguntungkan dirinya sendiri. Diberitakan sebelumnya untuk pemirsa di rumah bahwa Susanto ini telah menipu PT PHC yang saat itu tengah membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga medis. Susanto yang hanya lulusan SMA tersebut melamar dan menggunakan identitas palsu sebagai Dr. Anggi Yurikno. Dia pun diterima dan juga ditempatkan di klinik OHIH di Pertamina Cepu, Jawa Tengah. Kemudian aksi Susanto ini terbongkar pada saat akan melakukan perpanjangan kontrak dan pihak PT PHC menemukan kejanggalan data saat melakukan reduksial ulang mulai dokumen terkait keprofesian seperti STR yang harus diperbarui. Setelah dilakukan investigasi, kemudian akhirnya data-data yang digunakan Susanto ini semuanya ditemukan palsu. Kemudian sedikit pemirsa tentang rekam jejak Susanto yang sudah 7 kali ia melakukan aksi serupa di berbagai tempat, baik rumah sakit maupun puskesmas di Indonesia, dan juga pernah dipenjara di aksi serupa penipuan sebagai dokter gadungan ataupun dokter palsu ini selama 20 bulan. Kami jelaskan sedikit bahwa pada tahun 2011 ini Susanto juga pernah menipu sebagai dokter gadungan di sejumlah tempat di Kalimantan, yaitu tepatnya di sejumlah tempat di Kutai Timur. Dan kemudian Susanto ini tak kapok, malah justru melanjutkan aksinya di beberapa tempat termasuk di Surabaya. Kemudian setelah ditelusuk oleh Reskrim Polres Kutai Timur menelusuri pada tahun 2011, ini setelah ada laporan dari rumah sakit tempat Susanto bekerja, dan dalam penelusurannya tim Reskrim Polres Kutai Timur ini bersama tersangka Susanto ini berangkat ke Yogyakarta pemirsa pada tahun 2011, tepatnya bulan Maret. Setibanya di Yogyakarta, kemudian tim langsung menuju ke Temanggung. Pada saat di Temanggung, pengecekan di Rumah Sakit Gunung Sawu, diketahui tersangka pernah bekerja selama 2 bulan, yaitu pada bulan Februari hingga bulan April 2008 di rumah sakit tersebut. Kemudian juga penelusuran di Yayasan Rumah Sakit Habibullah di Grobogan, Jawa Tengah. Ini diketahui Susanto juga pernah diangkat sebagai direktur utama pada tahun 2008. Selain itu juga Susanto merangkap sebagai dokter di Puskesmas Gabus di Jalan Raya Sulusari, Kecamatan Gabus, Grobogan pada tahun 2006 selama kurun waktu 1 tahun. Sedangkan di PMI Grobogan, jabatan Susanto adalah Ketua UTD selama 3 tahun pada tahun 2006 hingga tahun 2008. Di 3 tempat di Grobogan, Jawa Tengah tersebut, tersangka memakai nama Dr. Susanto. Dan dari rekam jejak itu total sudah ada 7 institusi yang dikelabui Susanto sebagai dokter gadungan. Bahkan saat itu polisi juga menduga ia berencana melakukan aksi serupa
di Palangkaraya karena telah ada KTP setempat atas namanya, yaitu Susanto. Dan aksi ini juga cukup menarik perhatian masyarakat, terutama karena aksinya tak hanya dilakukan di Surabaya yang ditempatkan di Cepu, Jawa Tengah. Dan ini juga jika berkaca ada salah satu film yang dibintangi Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, ini kisahnya hampir serupa, namun yang dilakukan oleh Susanto ini, ia menyamar ataupun memalsukan diri sebagai dokter gadungan. Sementara itu Ana, kami akan memantau jalannya sidang yang akan dimulai pada pukul 1 siang nanti secara daring, namun juga melihat kami mengkonfirmasi kepada Humas dari PN Surabaya jika nanti pengunjung ataupun awak media yang datang banyak akan dipindahkan ke ruang lainnya yang lebih besar, yaitu di ruang Cakra. Baik. Sementara itu, dari Pengadilan Negeri Surabaya, Ana, kembali ke Ana di studio. Laporan langsung Goldi Gumilang dari Surabaya.